Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Anak-anakku, kembali lagi belajar bersama Bu Viro. Tentunya kita belajar apa ya? SKI. Apa itu SKI? Masih ingat? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku. Oke, tentunya juga buku salam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Abada, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita akan membahas tentang apa? Perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Itu bab 2. Dibuka dulu bukunya ya. Kita simak bersama. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita pelajari atau kita bahas yang pertama yaitu tentang kondisi perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua yaitu bentuk perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang ketiga anak-anakku yang akan kita pelajari yaitu meneladani cara berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Ingat ya, pra-Islam itu sebelum datangnya agama Islam di Jazirah Arab. Nah, nanti yang terakhir kita latihan soal. Oke. Selanjutnya yang pertama. Tadi yang pertama kita akan membahas tentang kondisi perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anakku, diingat kembali ya, kemarin kita sudah belajar yaitu apa? Penduduk Arab dikelompokkan menjadi 2 kelompok, dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu apa saja? Yang pertama, kelompok pertama. Kelompok pertama itu penduduk yang tinggal di perkotaan. Nah, sebagian besar penduduknya yaitu berprofesi sebagai pedagang. Betul sekali. Selanjutnya, kelompok yang kedua anak-anakku, penduduk yang berprofesi sebagai petani. Kira-kira tinggal di mana ya? Tinggal di pedesaan. Ya, betul sekali. Penduduk yang tinggal di pedesaan itu sebagian besar berprofesi sebagai petani. Nah, anak-anakku, gaya hidup dan mata pencaharian, apa itu mata pencaharian? Pekerjaan masyarakat Arab itu tidak terlepas dari tiga pusat perekonomian. Yaitu yang pertama, pasar Ukas. Yang kedua, pasar Dzil Majas. Dan yang ketiga yaitu pasar Madinah. Anak-anakku, ketiga pasar tadi yang Bu Vira sebutkan itu tidak beroperasi kecuali datangnya bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu disebut juga dengan Al-Ashurul Hurum, yang berlangsung hanya sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Anak-anakku, Al-Ashurul Hurum itu adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Itu terdiri dari 4 bulan. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, ingat di sini pasar Ukas, pasar Dzil Majas, pasar Madinah itu hanya beroperasi pada 3
3 bulan haram, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Untuk Rajabnya ada. Oke, selanjutnya anak-anakku, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke materi yang kedua yang akan kita bahas, yaitu bentuk perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, bentuk perekonomiannya itu apa saja ya? Kita lihat bersama-sama. Oke, jadi anak-anakku, sumber ekonomi masyarakat Arab pra-Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu sektor pertanian. Nah, pertanian di sini dilakukan oleh penduduk Arab yang tinggal di kota Madinah dan kota Taif. Ya, di sana anak-anakku, penduduk Arab kota Madinah dan kota Taif bercocok tanam buah dan sayur. Selanjutnya yaitu sumber ekonomi masyarakat Arab yang kedua, yaitu peternakan. Nah, peternakan ini dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pegunungan dan pedalaman, yaitu suku apa namanya? Suku Badui. Oke. Nah, di sana suku Badui beternaknya yaitu kambing dan unta. Oke. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya kulit dan susu kering. Nah, kemudian dipasarkan pada bulan-bulan haram tadi. Ya, yang termasuk al-Ashurul Hurum. Dipasarkan pada al-Ashurul Hurum atau bulan-bulan haram. Tadi yang 3 itu, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ingat, tadi sudah Bu Firah tekankan ya, al-Ashurul Hurum itu sebenarnya ada 4. Apa saja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi, nah, tadi yang terdapat pasar, ya, itu hanya pada 3 bulan saja, yaitu ketika bulan datangnya bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajabnya tidak. Anak-anakku, selanjutnya sumber ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan di sini, nah, di kaum Arab, ya, kaum pedagang di Arab itu disebut dengan ahlu hadar. Di sana anak-anakku, penduduk Arab berdagangnya itu secara rombongan atau yang disebut dengan kafilah. Betul sekali. Di sana para penduduk Arab itu menggunakan unta sebagai alat pengangkut barang dagangannya. Ya, untanya itu untuk mengangkut barang dagangannya. Kemudian yang keempat yaitu perindustrian. Nah, di sana anak-anakku berupa pemintalan, tenun, dan penyamaan kulit. Semuanya itu dilakukan oleh kaum perempuan. Iya, kaum perempuan yang berada di kota Yaman, Hirah, dan pinggiran kota Syam. Itu tadi sumber ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari meneladani cara berdagang masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kira-kira apa saja ya yang perlu kita teladani? Nah, yang perlu kita teladani yaitu yang pertama
syirkah, mudorobah, kerjasama dan bagi hasil. Yaitu cara berdagangnya masyarakat Arab itu yang pertama dengan syirkah, mudorobah, kerjasama dan bagi hasil. Apa itu? Jadi berdagangnya itu dengan bekerja sama dan membagi keuntungan. Membagi keuntungan berdua antara siapa? Antara pemilik dagangan dan orang yang menjalankan perdagangannya, menjalankan usahanya itu. Nah, syirkah mudorobah ini seperti yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah sebagai orang yang pemilik dagangan, ya, yang memiliki dagangan, sedangkan Nabi Muhammad SAW yaitu yang menjalankan perdagangannya milik Siti Khadijah. Itu anak-anakku. Selanjutnya yang kedua, cara berdagangnya masyarakat Arab itu dengan rombongan, berombong-rombongan, ya, melakukan dengan rombongan dagang atau yang disebut dengan kafilah. Nah, penduduk Arab itu ya mengangkut dagangannya dengan mengendarai unta di situ. Ya, diangkut dengan unta. Jadi apa? Tadi yang kedua kafilah. Cara berdagangnya dengan membentuk rombongan besar, mengendarai unta. Nah, yang ketiga anak-anakku yaitu rihlah asyita dan aswaif. Yaitu apa? Mengatur waktu perjalanan perdagangan. Asyita itu artinya musim panas, sedangkan aswaif itu artinya musim dingin. Betul sekali. Nah, anak-anakku, musim panas, nah, para penduduk Arab, Jazirah Arab itu berdagang ke negeri Syam dan Mesir. Sedangkan pada musim dingin berdagang kemana? Ke negeri Yaman, Habasyah dan Sudan. Nah, tapi selain itu juga berdagang di 3 pasar yang sudah disebutkan tadi, ya, yaitu di Pasar Ukas, Pasar Dzilmajaz dan Pasar Madinah. Ya, pada saat bulan haji tadi, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Oke. Bagaimana? Sampai di sini jelas ya anak-anakku? Selanjutnya anak-anakku, kita latihan soal. Dibuka buku salamnya ya. Halaman 152. Oke, kita bahas bersama-sama. Ya, di situ diminta untuk apa? Melingkari B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataan berikut salah. Kita mulai dari yang pertama ya anak-anakku, nomor 1. Penduduk Arab hanya bertempat tinggal di perkotaan. Kira-kira benar apa salah ya? Betul apa salah ya? Gimana jawabannya? Yang kita lingkari adalah salah atau S-nya. Yang betul bagaimana? Penduduk Arab itu tidak hanya tinggal di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Oke, siap. Selanjutnya sudah dilingkari? Oke, kalau sudah dilingkari kita nomor 2.
Kafilah adalah rombongan dagang yang mengendarai domba. Benar apa salah ya? Salah anak-anakku. Kita lingkari S-nya. Ya, sudah. Yang betul bagaimana? Kafilah adalah rombongan dagang yang mengendarai unta. Oke, kita lanjutkan nomor 3 ya anak-anakku. Penduduk Arab yang hidupnya beternak disebut suku Baduy. Nah, kira-kira betul apa salah ya? Benar anak-anakku, kita lingkari B. Ya, jadi suku Baduy itu suku yang tinggal di pedalaman kan. Nah, mata pencahariannya sebagai peternak. Ya, betul sekali. Nah, anak-anakku, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu Al-Ashurul Hurum, artinya bulan-bulan haji. Kira-kira benar apa salah ya? S anak-anakku, salah. Yang betul itu adalah bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu diantaranya yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tuh. Lanjut ya anak-anakku. Nomor 5. Nomor 5, syirkah mudharabah artinya kerjasama dan bagi hasil. Benar apa salah? Benar anak-anakku, kita lingkari B-nya. Oke. Sudah semuanya disalin? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan latihan soal yang kedua. Nah, kali ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti ditulis di buku ulangan atau lembar tugas ya, kertas itu. Nah, kira-kira yang menjadi tugas itu yang mana ya? Halaman 154. Nah, 154 itu anak-anakku, dan 155 yaitu rom 1 dan rom 2, pilihan ganda dan isian. Nanti jawabannya ditulis di mana tadi? Di lembar tugas, dikumpulkan saat pengumpulan tugas. Siap ya? Tetap semangat dan rajin belajar. Oke, dari Bu Fira cukup sekian.